Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Indiawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK penyelenggara Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL rencana aksi yang ketiga di pertemuan yang ke-1. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 IPA dengan materi sistem peredaran darah. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu untuk dipimpin berdoa agar pada saat pembelajaran kita hari ini itu bisa bermanfaat dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya siapa? Masuk nggak hari ini? Ya, Bu. Wakilnya, coba wakilnya. Nah, silakan Dinda dipimpin doanya yang keras suaranya ya, Nana. Bersiap. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum belajar Ibu mau absen dulu ya. Nanti kalau Ibu panggil kalian angkat tangan. Kayaknya hari ini banyak yang termasuk ya. Ya, Bu. Ada pramuka ya? Ada Ya. kegiatan pramuka ya? Oke, apa? Absen dulu. Anissa Rahma, Bima Pratama, Delvin, Dwina Syira, Fani, Indah, Muhammad Gifari, Sakit atau pramuka ya? Sakit. Kemudian Riza Yasminta, Nia Ramadhani, Ramadan Rizky Fadil, Rida Auliani, hadir Bu. Rika Apriani, oh ya Rika nggak ada ya, lupa Ibu. Rika udah nggak sekolah di sini. Rizky Ramadona, Cindy Setiayu, sakit Cindy. Ya Bu, mudah-mudahan lekas sehat ya yang lagi sakit ini. Tiara, Hadir, Bu. Naiza, Habibi, Pramuka ya. Nuzulia, hadir. Munawir, hadir Pramuka. Zainatus, kemudian Raja, mana Raja? Oke, yang Pramuka berarti Raja, Habibi sama Nawir. Yang lainnya yang dua, Gifari sama Cindy sakit. Yang sakit mudah-mudahan segera sehat. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai belajar hari ini, Ibu pengen ngecek dulu kondisi kelas kalian. Sudah bersih kelasnya? Sudah dipiket tadi hari ini? Oke. Terus Ibu pengen ngecek kondisi kesiapan kalian. Kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Yang ada di ruangan ini sehat semua? Kalau siap mengikuti pembelajaran, berarti Ibu tanya, buku paketnya dari bawah? Tulisnya sudah disiapkan? Pensil penanya sudah disiapkan? Oke, alhamdulillah. Berarti kalian semua insya Allah ready untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu pengen tanya, di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Sistem di minggu kemarin sistem gerak.
biar kita bisa melakukan yang namanya bergerak atau beraktivitasnya. Terus kemudian kaitannya apa dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Kan tubuh kita tadi melakukan yang namanya metabolisme, ya kan? Kemudian mengolah energi kita. Kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang berkaitan bagaimana tubuh kita itu yang namanya mengedarkan sari-sari makanan melalui peredaran darah. Ya, benar, melalui darah. Sebelumnya Ibu pengen tanya, apakah kalian sudah membaca modul yang dibagikan di grup WA? Sudah dibaca? Kemudian sudah di garis-garis bawahi kira-kira yang bagian penting-penting dari modul sudah? Sudah belum? Oh dia? Sudah? Baru dibaca aja ya, tadi belum di garis bawahi yang mana itu ya, yang penting ya. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke inti pembelajaran, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan memutarkan video tentang ini sebenarnya motivasi sedikit sih tentang ini, intinya videonya adalah tentang jantungmu itu adalah mesin terkuat di dunia. Oke, silakan amati dulu video berikut ini. Kedengar ya suaranya ya?
gambaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi dari video tadi apa kira-kira intinya? Intinya apa tadi? Apa? Ada yang tahu nggak? Anissa, ada yang tahu nggak? Anissa tahu nggak tadi inti dari video ini tadi? Apa Tiara? Sel darah. Ah ya, sel darahnya masuk ke jantung, kemudian sama jantung dipompa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ada juga yang diedarkan ke paru-paru. Jadi pada saat kalian menghirup nafas dan menghembuskan nafas, itu yang terjadi di dalam tubuh kalian itu sekompleks itu, ya. Jadi jantung itu diibaratkan sebagai pembangkit listrik karena dia yang memompa darah kita. Jadi udara yang kita hirup itu akan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Karena setiap sel dari dalam tubuh kita itu memerlukan oksigen untuk melakukan aktivitas sel. Itu ya. Oke, itu adalah inti dari motivasi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kenapa sih Bu, kok Ibu tadi tuh menayangkan video tentang motivasi jantung adalah mesin terkuat di muka bumi ini? Karena jantung itu selama kalian masih hidup, dia akan memompa, ya apa enggak? Ya. Kecuali misalkan misalkan sudah sakit gitu ya, kemudian gagal jantung yang tiba-tiba jantungnya berhenti gitu kan. Nah itu sudah tidak bisa lagi memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi selama jantung kalian masih sehat dan masih berdetak dengan baik, ya berarti aliran darah yang ada di dalam tubuh kita itu bisa berjalan dengan lancar. Nah kemudian manfaat apa sih yang akan kita peroleh dari mempelajari sistem peredaran darah ini? Nah itu agar kita lebih menghargai, ya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan manusia atau menciptakan kita. Kompleks nggak kira-kira dalam tubuh kita? Rumit nggak kira-kira? Rumit sekali kan? Itu manusia nggak bisa menciptakannya, itu yang bisa menciptakan. Makanya langkah-langkah lebih baiknya lagi kalau kita menjaga yang sudah dikasih oleh Tuhan itu dengan baik. Dengan cara apa? Menjaga pola hidup sehat, mengatur makanan, kemudian jangan lupa untuk berolahraga dalam melakukan aktivitas. Itu ya. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini itu Ibu ingin menyampaikan dulu ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu kalian nanti dituntut untuk dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu tentang keterampilan. Nanti kalian menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan. Nah itu adalah 2 kompetensi dasar. Nanti kompetensi dasar pengetahuan itu akan Ibu nilai dari hasil evaluasi. Jadi nanti kalian tolong pada saat proses pembelajaran simak baik-baik, amati baik-baik, kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian materi yang kita pelajari hari ini. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan yang namanya tes evaluasi. Nanti kalian akan mengerjakan tes evaluasi itu untuk menguji pengetahuan kalian sejauh mana kalian mengetahui atau menguasai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nanti soalnya akan Ibu share lewat Google Form. Nanti akan Ibu kirim ke grup WA linknya, ya. Nah kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 6. Tujuan pembelajaran 1, 2, 3 itu yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah tujuan pembelajaran 4, 5, 6 itu akan kita capai di pertemuan berikutnya. Nanti kita jadwal untuk biologi di pertemuan berikutnya itu hari Jumat, ya. Nah tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian dapat menganalisis komposisi darah, sel-sel darah dan plasma darah melalui video pembelajaran dan kegiatan diskusi dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis penggolongan darah manusia melalui apa? Melalui kegiatan diskusi. Nanti kalian akan praktikum menggunakan virtual lab. Nama aplikasinya adalah VLab GDM atau Virtual Lab Golongan Darah Manusia dengan benar.
Kemarin kan saya suruh download aplikasinya, sudah di-download semua? Sudah. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu kalian dapat menganalisis proses pembekuan darah pada manusia melalui video pembelajaran dan kegiatan diskusi dengan teman. Tujuannya kan ada 6 kan, tapi yang akan kita capai pada hari ini itu hanya nomor 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran selanjutnya itu akan kita lakukan nanti di pertemuan berikutnya. Oke, nah di sini ini mungkin hal yang baru bagi kalian ya, karena ibu tidak lagi kebanyakan ceramah, tapi kalian yang harus aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Makanya ibu dalam pembelajaran hari ini dan nanti pertemuan selanjutnya, ibu menggunakan namanya model pembelajarannya namanya problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu adalah pembelajaran yang berorientasi pada masalah. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama nanti orientasi tersedia pada masalah. Nanti kalian akan diberikan masalah untuk kalian selesaikan, untuk mencari solusinya melalui kegiatan diskusi. Nanti silahkan cari dari berbagai kajian literatur. Kemarin ibu sudah kirim ke modul, sudah ada buku paket. Kalian juga sudah bawa gawai atau HP kalian untuk mencari literatur untuk menyelesaikan dari masalah. Silakan. Kemudian nanti membimbing penyelidikan individu pada maupun kelompok. Nanti saya akan membantu kalian selama proses diskusi. Apabila ada ketidaktahuan atau kalian kurang paham atau kurang ngerti, nanti boleh bertanya, nanti akan saya bantu. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi, dari hasil diskusi permasalahan yang sudah kalian selesaikan, itu nanti kalian presentasikan atau menyajikan hasil karya. Nanti ini kan banyak siswanya, jadi nanti yang maju ke depan itu perwakilan 2 orang saja. Nanti yang lain, kelompok lain, berdasarkan hasil kalian yang kalian presentasi, silahkan kalian boleh tanya jawab mengenai apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi pembicaraan masalah. Nanti akan saya evaluasi bagaimana apakah sudah benar atau enggak dari solusi yang sudah kalian temukan dari permasalahan yang sudah. Itu ya, itu adalah langkahnya, hal yang baru. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Kalian juga hal baru, ini juga punya hal yang baru. Baik, oke, kayaknya dari tadi kalian itu lemah, letih, terus tak bersemangat ya. Masih pagi lagi padahal. Udah sarapan belum? Ada. Tadi aku datang tadi ada yang baru makan jadi siapa? Nah, harusnya itu lebih semangat. Oke, agar lebih bersemangat, silakan kalian berdiri dulu. Ibu mau melakukan guys. Kalian melatih kalian lebih fokus. Yuk, berdiri semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan yang namanya tepung IPA. Nah, ya udah tahu belum? Belum. Nah, ibu kasih contoh ya tepung IPA ini. Kalau ibu bilang tepung IPA, ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Bisa? Kita percobaan dulu. Tepung IPA, Ingin tahu? pasti coba. Aku bisa. Yes. Mana ini kurang semangat ya lagi. Yang suaranya kencang biar kalian lebih semangat lagi. Oke. Tepung IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Ya kompak. Lagi sekali lagi. Tepung IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Yang kencang sekali lagi. Tepung IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Masih kurang ini, kurang semangat. Masih loyo. Yang suaranya yang yo gitu. Coba, yo. Ya, 1, 2, 3. Tepung IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, gitu. Yang semangat. Jadi sebelum masuk ke inti pembelajaran, kalian itu sudah harus semangat.
di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Nah, kelompok 1 di sini ada Bima, Habibi, Fani, dan Tiara. Kelompok 2 ada Delvin, Awil, Anissa, dan Bunasira. Kelompok 3 ada Gifari, Nuzulia, Indah, dan Naza. Kemudian kelompok 4 ada Liza, Ramadan, Cindy, dan Raja. Kelompok 5 ada Fadil, Rida, Nia, dan Zainatus. Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Udah sesuai? Ya. Masya Allah, kok kebetulan ya? Kebetulan kalian sudah pas duduk sesuai dengan kelompoknya. Kecuali ini kelompok yang anggotanya yang nggak masuk, yang cuma tinggal 2 orang. Kelompoknya siapa? Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4 tinggal 2 orang. Kelompok ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 tinggal berapa orang? 3. 2. Ini? Kelompok 3. Kelompok 3 cuma 3 orang. Kelompok 1 juga 3 orang. Yang komplit kelompoknya hanya kelompok 5. Yang kelompoknya 2, anggotanya 2. Nanti tolong diskusinya dengan baik ya, karena anggota kalian sedikit, banyak yang nggak masuk. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pembelajaran inti hari ini. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD dari masing-masing tiap kelompok. Di dalam LKPD ini ada berbagai macam kasus atau studi permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya. Nah, nanti sebelum mengerjakan LKPD, Ibu juga ada tayangan video lagi. Ini video stop motion grafik mengenai macam-macam sel darah. Nanti silakan kalian simak dulu. Oke, nah sebelum mengerjakan LKPD, tolong perhatiannya, silakan simak dulu video berikut ini. Terdengar nggak suaranya? Iya. Kecil. Oke, ulang lagi ya, silakan simak dulu.
sebenarnya sudah sedikit menjelaskan tentang apa yang akan kalian diskusikan di KPD. Oke, silakan. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang ada dalam KPD tersebut. Jangan lupa nanti dijabarkan secara rinci di KPD-nya. Kemudian nanti hasilnya di akhir pembelajaran nanti kalian saya suruh presentasi. Untuk waktu diskusinya saya kasih waktu 20 menit. Ini sudah jam 8.36. Jadi nanti jam 9 kurang 10 menit. 9 kurang 5 menit harus sudah selesai. Kemudian lanjut nanti presentasi. Diskusi 15 menit cukup ya kayaknya. Cukup nggak? Oke, coba kalian diskusikan dulu. Kasih 15 menit sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Kemudian nanti kalian mempresentasikannya ke depan. Atau ada hal-hal yang kurang paham mengenai kasus atau permasalahannya, boleh nanti tanya ke saya. Atau kurang paham boleh tanya. Silakan nanti kalian cari dari kajian literatur, dari mana? Buku paket atau dari modul yang sudah dibagi sebelumnya. Silakan diskusikan. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya. Boleh dibuka aja itu, dibuka klipnya, jadi dibagi kerjanya biar cepat. Kemudian ada ralat sedikit ya, ralat sedikit. Perhatikan ralat sedikit ya. Jadi pertanyaannya kan itu ibu belum edit. Yang kasus 1 itu kan namanya Sinta dan Roma. Tapi di pertanyaannya itu yang pertanyaan nomor 1 itu ada Tobi dan Berlin. Nah, Tobi dan Berlin itu ganti Sinta dan Ramadora. Kemudian yang di kasus 2 itu nanti kalian menggunakan namanya virtual lab ya, praktikum melalui virtual lab. Silakan kalian pakai HP kalian untuk melakukan atau menguji golongan darah. Nah, kemudian untuk yang kasus 3 itu namanya disebutkan Susita. Nah, yang nomor soal kasus 2 itu kan namanya Renata, itu diganti jadi Susita ya. Nah, yang lain nanti kerjakan dengan baik. Namanya aja yang keliru ibu. Di sini ngerjainnya di LKPD. Ngerjainnya di LKPD ya. Nanti LKPD-nya kumpulkan. Nah, ibu akan nilai. Selain dari presentasi kalian, jawaban dari LKPD-nya dibacakan ibu nilai. Ya. Boleh. Boleh. Jangan lupa untuk buka virtual lab-nya. Jadi dibagi tugasnya, yang ini kerjakan yang mana, kemudian yang lain kerjakan yang mana. Virtual lab-nya tolong dibuka untuk menguji golongan darah. Kemarin sudah saya kasih ada dan simulasinya virtual lab itu.
Ya. Mana? Ya, dari pasien kalau pasien A, pasien 1 itu menggumpal apa enggak? Menggumpal itu positif apa negatif? Tandanya menggumpal. Coba dibuka untuk toiletnya kemarin. Apa namanya? Oh, lagi, ulang lagi. Nah, pakai komputer toiletnya. Yang ini yang kasus 1 dan 3 itu nggak di virtual, nggak pakai virtual nggak apa-apa. Yang kasus 2 yang pakai virtual. Pak, pakai virtual kemarin kan udah dikasih simulasinya kan. Nah. Ya. Apakah darah hanya dilakukan secara supaya kita menghindar darah? Ada komposisi darah lainnya? Jelaskan pendapatmu. Kalau ada yang jelasin komposisi darah itu apakah hanya ini aja? Kan tidak tadi, banyak kan? Nah, silakan. Di modul ada itu, di pakai juga ada ini. Ya. Ya. Nah, tabel ini pasien 1 kalau dia darahnya ditetesin serum anti A menggumpal atau tidak. Lihat. Terus kemudian darah pasien 1 kalau ditetesin serum anti B dia menggumpal atau tidak. Kemudian ditetesin serum anti AB menggumpal atau tidak. Ditetesin serum anti D menggumpal atau tidak. Itu tandanya kalau menggumpal itu apa? Positif atau negatif? Menggumpal apa? Positif ya? Kalau tidak menggumpal berarti negatif. Nah, jadi tandanya nanti adalah positif negatif saja. Kemudian dari hasil tadi kamu tentukan nih golongan darahnya apa? AB atau O atau AB. Nah, itu. Oke.
Jangan lupa dikasih nama dan anggota kelompoknya ya. Tapi kedua, kedua lah berarti. Ya. Bertiga lah. Enggak lah, bisa. Tiga lah. Bisa. Bisa lah. Terus semuanya nih. Hobi berjeli ini apa? Kan perbedaan Sunda. Makanya ada perbedaan Sunda. Ini berapa? Dua. Yang untuk praktikum virtualnya nggak ada masalah kan? Bisa kan ya? Oke. Orang kok bisa tuh? Paling cuma Oh iya. Anu bikin kayak badan coretan. Di anak-anaknya di mobil. Ini kelompok dua ya ini?
Ya, sudah ketemu kan? Pasien 1 ternyata setelah deteksi antika darahnya membuka. Ini apa posisinya? Setelah deteksi anti B darahnya tidak membuka. Setelah deteksi anti AB membuka. Setelah deteksi anti B tidak membuka. Nah, setelah itu ternyata ketemu golongan darahnya apa? Nah, resusnya apa? Resusnya itu pantai. Di sini cuma A saja. Resusnya apa? Nah, itu apa? Positif. Ya. Ini kelompoknya yang cuma 2 orang nih. Ya, susah loh. Coba. Tinggal dimasukin aja. Jangan lupa nanti presentasi dan buat. Ya. Ya, tandanya. Terus ini belum ini. Ada aja, sudah habis. Mantap. Pintar. Meskipun cuma 2 orang nih, kesimpulannya belum? Jalannya udah Nah. Cepat berarti ya, nanti bisa habis itu langsung nih. Udah nih, tinggal 5 menit lagi nih. Presentasi. Presentasi setiap kelompok cukup 2 menit ya. Jadi pas 5 kelompok 10 menit. 2 kali 5 10 kan ya? Nah, ini maksudnya. Nah, kayak gini. Ayo, kelompok 1 sudah. Masih banyak, kurang banyak. Kelompok 2 sudah ya, tinggal nyari ya. Ini kelompok berapa? 4. Kita sama Ramadan yang cuma 2 orang laki-laki ini. Dia udah hampir selesai. Kelompok mana lagi? Kelompok 3 udah. Ya. Apa? Ya, nanti setelah ini diketahui golongan darahnya. Ya, resusnya apa? Nah, ya, tandanya belum di sini.
Sudah selesai? Ya. Siapa ibu siapa? Yang mana dulu tadi? Kenapa Tera? Apa bisa? Ada itu di uji praktikum yang KBR kemarin loh. Ada itu golongan darahnya apa? A, B, AB atau O? Resusnya negatif atau positif? Resusnya. Jadi tandakan golongan darah kan ada A negatif atau positif, ya kan? Nah resusnya itu tandanya saja negatif atau positif. Sama Rara pertanyaan. Apa pertanyaan? Ada itu cari di modul ada yang itu kirim di grup atau di internet ada.
itu ada yang mungkin berbeda, kan? Mungkin jawabannya ada berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nanti boleh kalian diskusikan atau bertanya. Silakan di sini. Kelompok berapa yang 4 ya? 4. Siapa Quinta dan Ramadan? Sini kita. Dibaca sini. Ya. Ya. Kamu kasus satu dulu. Kasus satu dulu. Oke, silakan diperhatikan yang lain. Kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Kasus 1. Jadi di kasus 1, Sinta dan Rama adalah mahasiswa pendaftaran dari Universitas Panorama di Indonesia. Sinta dan Rama diminta oleh dosennya untuk melakukan penelitian tentang komposisi darah seorang pasien yang menderita penyakit yang belum diketahui namanya. Sinta dan Rama pun bersama-sama melakukan penelitian. Dari hasil penelitian, Sinta berhasil memperoleh 4 citra sel darah sebagai berikut. Dan sedangkan Rama memperoleh 3 citra sel darah sebagai berikut. Ya, seperti ada di LKPD. Soalnya, dapatkah kalian menjelaskan mengapa terdapat perbedaan komposisi sel darah hasil penelitian Sinta dan Rama tersebut? Dan kedua, berdasarkan hasil analisis kalian, hasil penelitian komposisi darah siapakah yang paling benar? Sinta, Rama, apakah kedua-duanya benar? Jelaskan pendapat kalian. Oke, kali ini saya akan menjawab nomor 1. Jawaban saya adalah perbedaan komposisi darah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya sel darah putih yang muncul bergantung dari hasil tanggapan imun terhadap stimulus dari luar. Terus jawaban yang kedua, keduanya benar karena perbedaan hasil pengamatan dipengaruhi beberapa faktor seperti jawaban nomor 1 tadi. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga dulu. Ya. Tadi yang nomor berdasarkan hasil analisis kalian, hasil penelitian komposisi darah siapakah yang paling benar? Sinta atau Rama? Apakah kedua-duanya benar? Jelaskan pendapatmu. Menurut kelompokmu apa tadi jawabannya? Keduanya benar, karena perbedaan hasil pengamatan dipengaruhi beberapa faktor seperti jawaban nomor 1 tadi yang. Oh. Lanjut. Oke. Yang kedua, coba kamu lakukan identifikasi nama dan fungsi sel darah yang diteliti oleh Sinta dan Rama. Jadi, yang lain silakan. Ya, ditunjukkan kalian. fungsi. Jadi sel yang Pertama adalah apa? gambar pertama adalah eritrosit. Nah, fungsi dari eritrosit adalah transfer oksigen dan zat makanan. Ya. Terus untuk gambar yang kedua adalah neutrofil. Namanya adalah neutrofil. Fungsi dari neutrofil adalah menghancurkan mikroba. Gambar ketiga adalah limfosit. Fungsi dari limfosit adalah membuat antibodi dan menghancurkan virus. Untuk gambar keempat adalah eosinofil. Fungsi dari eosinofil adalah melawan parasit besar seperti cacing. Terus gambar kelima adalah basofil. Fungsi dari basofil adalah memberi reaksi energi yang menyebabkan inflamasi. Oke, udah ya dari kelompok 4. Coba dari kelompok yang lain, tadi kan kelompok 4 menyajikan tentang kasus 1. Nah, coba ada nggak jawabannya yang kira-kira berbeda? Atau ada pertanyaan nggak? Ada yang berbeda nggak? Atau sama? Dari kelompok 5, coba sama apa beda dengan kelompok 1? Kelompok 4, sorry. Nah, coba kelompok 5, sama atau berbeda?
komposisi sel darahnya. Coba sama nggak? Yang ini gambarnya apa? Eritrosit. Ini yang kedua. Yang kedua. Neutrofil. Yang ketiga. Yang keempat. Kelima. Oke, berarti semua kelompok sama ya? Sama. Oke, coba dari penyajian kasus dari kelompok 4, ada nggak yang kelompok lain mau tanya lagi? Ada nggak? Selain ini. Kasus pertama tadi. Ada yang mau tanya nggak? Kelompok 2, ada yang mau tanya? Tidak. Kasus pertama. Kalian berdiri aja di situ. Berdiri aja. Ada yang tanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kalian jawabannya semua sama ya? Sama. Nggak ada yang beda. Kalau ada yang beda nggak apa-apa. Diutarakan kenapa kok bisa jadi perbedaannya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang beda, jawabannya dari penyaji kelompok 4, nggak masalah. Kalau mau disanggah. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan tutup dari kelompok 4. Nanti kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Kelompok 4 baru mempresentasikan hasil kasus 1. Supaya mempersingkat waktu, silakan selanjutnya kelompok 5 untuk mempresentasikan kasus 2 atau permasalahan 2. Kalau ada perbedaan, boleh loh kelompok lain itu mengemukakan pendapatnya, ya. Siapa tahu jawabannya ada yang berbeda. Silakan. Ayo kelompok yang lain disimak. Kelompok 4 silakan disimak. Siap, Bu. Dari penyajian materi ini. Disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di kasus 2 ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 buah mobil. Kedua pengemudi mobil kecelakaan tersebut mengeluarkan banyak darah sehingga ketika tiba di rumah sakit, dokter menyarankan untuk melakukan transfusi darah. Dokter terlebih dahulu akan memeriksa golongan darah kedua pengemudi mobil tersebut. Sementara itu, masing-masing keluarga korban telah menyiapkan 1 orang pendonor. Namun pendonor tersebut juga belum diketahui golongan darahnya. Bantulah dokter memeriksa golongan darah kedua pengemudi mobil dan pendonornya. Jadi di sini kalian bisa mencari golongan darah pendonor dan pasien melalui aplikasi fitur yang di HP disuruh download sama Mindi tadi. Nah, jadi di sini ada namanya tabel praktikum. Di pasien 1 telah diteteskan serum anti A dan hasilnya menggumpal dan anti B, dan setelah diteteskan serum anti B hasilnya min, anti AB hasilnya plus, anti D hasilnya min. Dan pasien kedua diteteskan anti A hasilnya plus, anti B plus, anti AB plus, anti D hasilnya min. Dan pendonor 1 hasilnya adalah min, diteteskan anti B hasilnya min, anti AB min, anti D amin. Pendonor 2 tes anti A hasilnya min, anti B plus, anti B plus, anti D hasilnya plus juga. Jadi golongan darah di pasien 1 adalah amin. Di pasien kedua hasil darahnya AB min. Di pendonor 1 hasilnya omin. Di pendonor 2 hasilnya B plus.
pasien 1. Pasien 1 tuh golongan darahnya apa? Amin. Amin. Amin apa amin? Amin. Siapa yang jawabnya amin? Kelompok mana? Nah, berarti dari kelompok 3 ada di kelima. Nanti disebutkan lagi. Oke, ada dari kelompok lain nggak? Kita mau berbeda dengan kelompok 2? Ada? Dari kelompok 2 sama? Kelompok 4? Kelompok 1? Sama? Oke, kalau itu silakan tutup. Sama. Untuk sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan yang kasus 3 ya. Yang kasus 3, silakan. David sama Anissa. Davidnya bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kakak. Di sini kami akan membahas kasus 3 tentang Susita mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan bayi pertamanya. Beberapa menit yang lalu, khawatir masalah ini akan berdampak buruk terhadap kondisi fisik istrinya. Aldo, suami Susita dengan sigap membawa sang istri ke rumah sakit. Hasil diagnosa dokter di rumah sakit menyatakan bahwa tubuhnya Susita mengalami kekurangan vitamin K. Pertama tidak pada David. Pada kondisi normal seharusnya pendarahan luka tubuh kita akan segera sembuh karena adanya proses pembekuan darah. Bagaimana sebenarnya proses pembekuan darah tersebut? Saat pembuluh darah terluka atau potong darah keluar, trombosit akan pecah dan membebaskan enzim tromboplastin. Enzim ini akan mengubah trombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium atau cairan trombin yang selanjutnya akan membuat fibrinogen menjadi benar-benar fibrin yang akan menentukan sehingga mendarah menjadi Yang kedua, apa keterkaitan antara kekurangan vitamin K dan pendarahan yang dialami oleh Anissa? Jawabnya, tubuh membutuhkan vitamin K untuk memproduksi protein tertentu yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika tubuh kekurangan vitamin K, maka produksi zat yang berfungsi untuk membekukan darah akan menurun. Sudah? Adakah yang jawabannya berbeda atau ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok 1, ada nggak? Kelompok 1, kelompok Tiara dan Bima dan Fani. Nggak ada. Dari kelompok 3, Sama Bu. sama. Di sini ada nggak yang kalau begitu yang mana coba? Ada nggak yang bisa menjelaskan proses pembekuan darah? Saya. Coba angkat tangan. Saya. Ya, coba Naiza. Zulia. Zulia kan enggak. Oke, Zulia. Cepat. Luka berubah menjadi trombokines. Terus dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+, luka berubah menjadi trombokines. Dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+, berubah menjadi protombin. Kemudian protombin berubah menjadi trombin, berubah menjadi fibrinogen, kemudian menjadi benang fibrin, trombus, menjadi fibrolas, bermigrasi, kemudian menjadi jaringan fibrosa. Oke, benar. Ya, jawabannya benar. Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 3 untuk ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk
Ya, kamu mau menyajikan yang kasus mana? Kasus 1, 2, atau 3? 1, Bima. Udah, cepat, ayo kelompok 1. Kasus berapa? Kasus berapa? Mau kasus berapa? Ya udah, cepat. Simple juga. Oh ya, Kak, kalau nggak kesimpulan boleh. Simpulannya Ya, kelompok 3 sudah. Belum. simpulannya simpulan Bu. Sudah? Ya, silakan. Ayo, waktunya berjalan ini. Ayo, Bima. Ayo Bima, ayo bicara. Kesimpulan dari kelompok kami. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan kesimpulan dari kegiatan hari dari materi asisten peredaran. Kesimpulannya adalah sirkulasi peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar berfungsi memompa darah bersih yang di dalamnya terdapat kandungan nutrisi dan oksigen. Sudah. Ada nggak yang mau nambahin lagi kesimpulan? Silakan, minta. Kesimpulan dari LKPD ini atau kegiatan kali ini adalah untuk dapat mengetahui tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia dan mampu mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang terjadi pada LKPD kali ini. Oke, dari kelompok 3 ada nggak kesimpulan yang mau tambah lagi? Oke, nggak ada? Oke, udah. Kalau gitu silakan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Maju. Kasus 3 beda. Nah, kasus 2. Ayo. Kenceng suaranya. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua mobil yang bergerak di papan itu mengeluarkan banyak darah sehingga rumah sakit menyarankan untuk melakukan penelitian jalan. Dokter terlebih dahulu akan memeriksa banyak darah pengemudi mobil tersebut. Kali itu masing-masing keluarga korban telah menyiapkan 1 orang ke donor. Namun pendonor tersebut tidak boleh diketahui golongan yang lainnya. Dokter langsung memeriksa golongan darah tersebut dan mendonornya. Langsung yang pertanyaan aja. Yang tabelnya tuh. Golongan darah apa yang dimiliki pasien 1 yaitu aminus. Amin. Golongan darah apa yang dimiliki pasien 2 AB amin. Ya benar nih, udah saya panggil. Golongan darah apa yang dimiliki pendonor 1 O min. Nomor 4 golongan darah apa yang dimiliki pendonor 2 B plus. Nomor 5 ketika pendonor 1 memberikan darahnya untuk pasien 1 jelaskan bisa O min ke amin karena golongan darah O disebut donor universal dapat diberikan kepada pasien resipien semua golongan. Nomor 6 dapatkah pendonor 2 memberikan darahnya untuk pasien 2 jelaskan tidak bisa karena B plus hanya bisa didonorkan kepada B plus dan AB plus. Nomor 7 golongan darah apa yang diberikan golongan darah apa yang bisa diberikan darahnya untuk pasien
komponen. 8. Golongan darah apa yang bisa memberikan darahnya untuk pasien 2? Semua golongan darah. 9. Kepada golongan darah apa golongan satu bisa memberikan darahnya? A-min, B-min, O-min, AB-min. 10. Kepada golongan darah apa golongan satu bisa memberikan darahnya? A, B plus dan AB plus. Oke, jawabannya ada yang berbeda? Sama semua? Oke, kalau gitu silakan ditutup. Dari kami Oke, alhamdulillah ya. Jadi semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Nah, selanjutnya silakan duduk kembali. Rekannya jadikan satu, diklik, nanti dikumpulkan lagi ke ibu. Nah, selanjutnya ibu akan menganalisis dan mengevaluasi dari hasil kegiatan diskusi yang sudah kalian lakukan. Alhamdulillah dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sudah cukup bagus dalam memaparkan hasil diskusinya dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan dari pembelajaran atau diskusi ini. Ada yang mau menyimpulkan kelompoknya? Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan diskusi hari ini? Oke, silakan bisa dibacakan kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan ini. Yang pertama, kesimpulan dari kegiatan ini adalah tubuh kita tidak hanya memiliki sel darah merah saja. Yang kedua, sistem peredaran darah manusia dan vertebrata terdiri atas darah dan alat-alat peredaran darah. Yang ketiga, darah tersusun atas dua komponen. Yang pertama plasma darah dan yang kedua komponen sel-sel darah. Plasma darah tersusun atas air 90% dan 10%, bahan-bahan terlarut yang terdiri atas 7%, protein 1%, granular 100% dan 2% lemak. Sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru. Sel darah putih untuk mempertahankan tubuh dan mikroorganisme. Bukti darah berperan dalam proses pembuatan darah. Dari kesimpulan ini, golongan darah terdapat dibagi berbagai golongan di antara lain A, B, AB, dan O. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat tepat sekali. Dalam membuat kesimpulan, alhamdulillah sudah cukup jelas ya dari tadi Anissa ya dari kelompok 2 membuat kesimpulannya. Nah, oke, selanjutnya silakan KBR-nya dikumpulkan. Nanti habis ini secara kalian dunia ditutup. Habis ini nanti saya akan men-share soal untuk kalian kerjakan. Silakan LKPD dikumpul, kemudian dibuka HP-nya. Kemudian soalnya nanti akan saya share di grup WA. Dikumpulkan di sini. Sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Saya akan kirim soalnya di grup. Silakan kalian kerjakan dulu. Bu ya. Bentar. Oke, sudah saya kirim di grup WA. Silakan kalian buka untuk mengerjakan soal evaluasinya. Saya kasih waktu 1 menit karena cuma 5 soal.
Ucapkan? Sudah? Atau belum? Tulis nama kalian. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai langsung kirim. Kita akan keluar nilai kalian berapa, skor yang sudah kalian peroleh. Oke, sudah semua? Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Silakan dikirim langsung jawabannya biar ibu nanti nilai kalian langsung keluar. Baik, sudah? HP-nya taruh. Siapa yang belum? Kirim, langsung kirim. Oke ya, kalau begitu karena sudah selesai semua. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai di pertemuan pertama. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini atau memberikan kesan dan pesan sama proses pembelajaran ini. Ada yang mau berikan kesan dan pesan pada saat pembelajaran kita hari ini? Bisa. Bisa? Silakan. Gimana proses berjalannya diskusi? Lancar. Kelompok 2? Lancar. Bisa menerima pembelajaran dengan baik? Alhamdulillah. Jadi kelompok 1 ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin Bima nih dari tadi ngerjain nggak? Satu Jadi. lagi, Bang. Oke ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Tadi juga sudah disuguhkan oleh Anissa pada pembelajaran kita hari ini tentang macam-macam komponen darah, proses pembekuan darah dan golongan darah. Oke, baik. Saya kira pembelajaran kita sudah cukup sampai hari ini. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya di hari Jumat kalian persiapkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang alat-alat peredaran darah, mekanisme peredaran darah dan gangguan pada peredaran darah. Jadi jangan lupa modulnya untuk dibaca. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Ada yang mau tanyakan lagi kak? Ada? Baik, kalau gitu ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya silakan dipimpin dulu untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Wakilnya itu siapa? Cindy ya? Indah, silakan Indah. Pimpin untuk berdoa. Indah, ayo. Indah apa siapa tadi? Indah. Ya, pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 11 IPA. Kita bertemu lagi di nanti hari Jumat di pertemuan selanjutnya. Oke,